Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Sriwahyuni dari program Studi Manajemen Semester 5 di Universitas Nusa Putra. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengendalian risiko yang dimana video kali ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan yang diampu oleh dosen Dr. Andes Dr. Gustian de Juanda, SEMM. Oke, untuk selanjutnya mari kita lanjut ke pembahasan saja. Nah, mengapa sih pengendalian risiko ini sangat penting dalam keberhasilan suatu bisnis? Untuk mengetahuinya, mari kita sama-sama pelajari tentang pengendalian risiko dari mulai metode pengendalian risiko, pengaruhnya terhadap kesuksesan bisnis, serta tantangan dan strategi suksesnya. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu apa itu risiko. Nah, risiko adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat mengganggu atau merugikan keberhasilan bisnis. Kemungkinan terjadinya risiko. Identifikasi dan estimasi risiko merupakan tahap penting dalam manajemen risiko. Pendekatan ini mencangkup pemeriksaan terperinci atas potensi ancaman dan kerentanan, serta analisis dampak yang diantisipasi melalui data yang metodis dan terkini. Metodologi penilaian risiko digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko secara tepat, sehingga memungkinkan pengendalian keputusan yang tepat dan proaktif dalam pengendalian risiko organisasi ataupun bisnis. Nah, dampak negatif dari risiko ini. Bisnis dapat mengalami kerugian operasional, reputasi, dan keuangan sebagai akibat dari risiko. Langkah-langkah mitigasi yang efektif seperti portofolio yang teridentifikasi dan manajemen risiko yang proaktif dapat membantu mengurangi risiko-risiko ini. Peluang dan manfaatnya. Manajemen risiko yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif, pertumbuhan, dan peluang inovatif bagi bisnis. Pembahasan selanjutnya mengenai metode pengendalian risiko. Ada 4 metode pengendalian risiko. Pertama, pencegahan, kedua, transfer, ketiga, reduksi, dan keempat, asumsi. Nah, yang pertama ada pencegahan. Pencegahan ini melibatkan tindakan proaktif untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua ada transfer. Transfer di sini mencakup pemindahan beban risiko kepada pihak lain melalui asuransi ataupun kontrak. Yang ketiga ada reduksi. Reduksi di sini berfokus untuk mengurangi dampak risiko dengan implementasi langkah-langkah mitigasi. Yang keempat atau terakhir ada asumsi. Asumsi ini adalah penerimaan risiko sebagai bagian integral dari keputusan bisnis tanpa tindakan langsung untuk menguranginya. Selanjutnya kita bahas mengenai pentingnya pengendalian risiko. Ada 3 hal penting tentang pengendalian risiko. Yang pertama adalah kolaborasi tim, yang kedua adalah stabilitas keuangan, dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu kolaborasi tim. Kolaborasi tim ini memainkan peran utama dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif. Tim yang kuat dan berkolaborasi dapat memberikan pemahaman yang holistik terhadap potensi risiko yang dihadapi perusahaan dan dapat merumuskan strategi pengendalian yang tepat. Yang kedua adalah tentang stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan ini menjadi aspek penting dalam mengelola risiko, karena ketidakstabilan keuangan dapat membuka pintu bagi risiko eksternal yang signifikan. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dan menghadapi tantangan finansial secara lebih baik. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi menciptakan kepercayaan dan loyalitas, mengurangi resiko reputasi yang dapat timbul dari ketidakpuasan konsumen. Pemahaman yang baik terhadap preferensi dan harapan konsumen dapat membantu perusahaan mengidentifikasi resiko yang terkait dengan kepuasan konsumen dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Selanjutnya ada tantangan dalam mengimplementasikan pengendalian risiko. Ada 3 tantangan dalam mengimplementasikan pengendalian risiko. Yang pertama adalah ketidakpastian, yang kedua perubahan lingkungan, dan yang ketiga keterbatasan sumber daya. Yang pertama, ketidakpastian. Ketidakpastian di sini mencakup ketidakmampuan untuk meramalkan sepenuhnya kemungkinan terjadinya risiko di masa depan. Ketidakpastian ini dapat menyulitkan pengidentifikasian dan penanganan risiko secara efektif. Yang kedua adalah perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan juga menjadi hambatan karena organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi risiko yang dihadapi. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya menjadi faktor pembatas dalam mengimplementasikan pengendalian risiko.
Organisasi seringkali dihadapkan pada kendala anggaran, waktu, dan tenaga manusia yang dapat membatasi upaya pencegahan dan mitigasi risiko. Selain tantangan dalam mengidentifikasi pengendalian risiko, terdapat juga strategi sukses pengendalian risiko. Nah, terdapat 3 strategi sukses pengendalian risiko. Yang pertama adalah analisis risiko, yang kedua adalah pengukuran risiko, dan yang ketiga adalah pengelolaan risiko. Nah, yang pertama analisis risiko. Analisis risiko ini merupakan langkah awal dalam strategi ini, di mana perusahaan melakukan identifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan operasional dan keuangan. Proses analisis risiko melibatkan pengumpulan data, identifikasi penyebab risiko, dan penilaian dampak yang mungkin terjadi. Nah, yang kedua adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko menjadi langkah berikutnya yang krusial. Ini melibatkan kuantifikasi risiko yang diidentifikasi dengan menghitung probabilitas terjadinya dan dampaknya pada tujuan perusahaan. Pengukuran ini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko merupakan langkah terakhir dalam strategi pengendalian risiko. Ini mencakup pengembangan strategi untuk mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko. Pengelolaan risiko melibatkan implementasi kontrol yang efektif, pengawasan berkala, dan adaptasi strategi sesuai dengan perubahan kondisi internal dan eksternal. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang pengaruh pengendalian risiko terhadap keberhasilan bisnis. Ada 3 pengaruh pengendalian risiko terhadap keberhasilan bisnis. Yang pertama, efisiensi operasional. Yang kedua, keandalan dan kepercayaan. Dan yang ketiga adalah inovasi dan pertumbuhan. Yang pertama, efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini mencakup optimalisasi proses bisnis untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko operasional. Ini dapat dicapai melalui penerapan praktik manajemen terbaik, teknologi yang tepat, dan pelatihan karyawan. Yang kedua ada keandalan dan kepercayaan. Keandalan dan kepercayaan memerlukan sistem keamanan yang solid, pemenuhan regulasi, dan komitmen terhadap etika bisnis. Kepercayaan pemangku kepentingan sangat penting dalam mengurangi risiko reputasi dan hukum yang mungkin timbul. Yang terakhir ada inovasi dan pertumbuhan. Inovasi dan pertumbuhan menjadi kunci untuk mengantisipasi risiko yang muncul seiring dengan berkembangnya lingkungan bisnis. Perusahaan perlu memiliki keberanian untuk mengadopsi inovasi dan memperluas portofolio mereka guna mengidentifikasi peluang baru dan meningkatkan daya saing. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan mengenai pengendalian risiko ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.